Webinar pada siang hari ini akan disampaikan oleh narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Yasir Ramadan selaku Direktur Produksi dari The Farm Hill. Beliau ini menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Yogyakarta, pendidikan akuntansi, lalu menempuh pendidikan S2 di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Akuntansi. Sebelum di The Farm Hill, beliau juga menjabat sebagai asisten manajer di Meiji Beyond Fashion pada tahun 2016 sampai 2018. Dan selanjutnya beliau sebagai direktur produksi pada tahun 2020 sampai sekarang di The Farm Hill. Karena pencapaiannya yang sangat luar biasa, Pak Yasir ini dikategorikan sebagai petani muda terbaik The Farm Hill. Mungkin Pak Yasir, waktu dan tempatnya kami persilakan bisa hadir di tengah-tengah kita, bisa open mic-nya. Pak Yasir, selamat siang. Selamat siang, Mbak Stella. Oke, Pak Yasir mungkin bisa sharing-sharing sebagai lulusan akuntansi Universitas Indonesia, tapi bisa terjun di dunia pertanian. Oke, Mas Yasir. Terima kasih Mbak Stella sebelumnya. Selamat siang teman-teman, bapak-bapak, ibu semuanya di sini. Perkenalkan, nama saya Yasir Ramadan. Seperti dari yang disampaikan oleh Mbak Stella dan juga sudah di-mention oleh Pak Ardi ya, bahwa memang background saya itu tidak ada sama sekali bau-bau pertaniannya. Saya benar-benar murni, bukan dari pertanian. Baru ketika di The Farm Hill itu saya terjun di dunia pertanian. Bahkan di awal pun saya tidak langsung masuk ke pertaniannya, karena saya masih di bagian keuangan. Dan yang tidak sama sekali di bagian teknis farming atau kebunnya. Nah, namun pada tahun 2020 saya mulai masuk ke bagian teknis produksi sampai dengan sekarang. Saya izin share screen ya, Mbak Sheila. Iya, boleh Mas Yasir, silakan. Nah, tema kali ini bangga jadi petani milenial. Nah, sebelumnya saya sudah lihat audiens hari ini kan batch 2. Batch pertama itu lebih heterogen, kalau sekarang lebih homogen, jadi lebih banyak dari beberapa yang background-nya memang pertanian. Sehingga ini seharusnya sangat menarik diskusi hari ini karena mungkin lebih inline. Kemudian kedua, saya di sini mau disclaimer bahwa saya itu pengalaman di pertanian baru. Sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun, 2 tahun belum genap gitu loh. Namun memang saya dan Pak Ardi ingin sedikit memberikan atau men-sharing pengalaman kami dan pengetahuan kami yang sedikit, yang harapannya bisa berguna untuk pertanian Indonesia. Mengapa kita lakukan itu? Karena kita ada keresahan tersendiri di mana petani regenerasinya sangat lambat. Itu terjadi di kita gitu di awal, karena keengganan dari lulusan pertanian untuk jadi petani itu tinggi. Seperti misalnya dari SMK pertanian, lulusan larinya nggak ke pertanian, larinya ke pabrik dan lain-lain. Kemudian sama juga dari lulusan sarjana pertanian juga larinya ke bank dan lain-lain. Nah, itu sehingga ada regenerasi yang terhambat di situ. Namun karena kita memiliki jiwa idealis sebagai milenial ya, ayo kita balik lagi ke anak-anak muda untuk jadi petani. Nah, The Farm Hill sendiri itu salah satu industri pertanian atau salah satu company yang bergerak di pertanian, khususnya dalam hal ini pertanian modern, di mana kita menggunakan greenhouse, rumah produksi. Namun memang kita ini lebih fokus kepada varietas atau produk yang namanya kita melon, di mana Farm Hill ini memiliki 30 kebun yang tersebar di 4 lokasi. Mayoritas ada di Solo atau Sukoharjo, ada juga di Semarang, Ungaran, Salatiga dan Bergas. Nah, The Farm Hill sendiri memiliki 65 petani. Jadi saya di sini nemenin 65 petani, yang dimana sekarang rata-rata umur petani kita itu di bawah 30 tahun, termasuk saya. Jadi memang rata-rata masih anak muda. Namun ada beberapa yang memang lebih dari itu, tapi hanya sekitar 1-2 petani saja. Itu untuk menyimbangkan bagaimana semangat anak muda dan juga pengalaman dari para petani senior ini,
sehingga jadi mix match yang lebih baik. Nah, selain itu sebaran produk The Farm Mill sendiri, di mana 95% itu kita memproduksi melon, itu kita sebarkan ke beberapa wilayah yang ada di Indonesia, Jabodetabek mayoritas, kemudian Jawa Tengah karena home base kami, kemudian Jawa Timur juga, Kalimantan, dan juga Bali. Namun seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ardi bahwa sebenarnya kita ingin juga mengekspansi kita untuk dikenal di dunia internasional lewat ekspor. Nah, sebelumnya saya itu datang ke The Farm Hill bukan dalam kondisi terbaik, artinya kondisi kebun, kondisi produksi yang belum optimum, dan juga kondisi sistem yang belum terbentuk. Jadi saya itu masuk ke pertanian itu bukan untuk meneruskan, namun untuk memperbaiki. Ini yang sangat-sangat aneh sebenarnya itu memang, tapi karena mentor kita sekaligus owner dari The Farm Mill ini adalah yaitu Pak Kabul, adalah tipikal orang yang tidak melihat background tapi melihat semangat juang, sehingga mempercayakan itu kepada saya untuk menemani ke-65 petani ini bagaimana meningkatkan produksi. Jadi pada tahun 2019 itu kondisi produksi atau dalam hal ini kebun sangat tidak optimum, di mana target banyak yang tidak tercapai, kualitas yang sangat tidak stabil, bahkan cenderung menurun, tingkat kegagalan panen tinggi, kemudian cara tanamnya tidak efektif, penggunaan materialnya tidak efisien. Ini sangat terjadi di awal ketika saya masuk ke dalam pertanian The Farm Mill. Nah, ini memang suatu hal yang kalau dibilang ini dalam artian berjudi, dalam tanda kutip itu memang berjudi dalam artian saya tidak memiliki background dan harus langsung memperbaikinya. Namun memang di situ ada proses di mana lambat laun, dari tahun ke tahun, dari semester ke semester itu selalu ada naik turunnya, tapi kalau kita tarik garis lurus itu cenderung meningkat. Nah, sehingga pada tahun 2021 ini lebih mulai stabil, di mana tonase meningkat cukup tajam. Kita itu bisa memproduksi sekitar 28 sampai 37 ton melon dengan kualitas terbaik per bulan. Dan kualitasnya stabil, bahkan cenderung meningkat. Artinya ketika misalnya pada tahun sebelumnya itu kadang dapat kualitas baik, bentuknya bagus, rasanya bagus, teksturnya bagus, tapi besoknya panen berikutnya tidak. Atau bahkan kadang hari ini panen, 2 minggu kemudian baru panen, terus 3 hari kemudian panen, sangat-sangat tidak teratur. Namun pada tahun 2021 semuanya sudah lebih stabil. Waktu panen terjadwal 3 hari sekali, kualitas meningkat, tonase terjadwal lebih stabil. Artinya ketika kita rencanakan per bulan bisa 25 sampai 40 ton itu tercapai. Itu semua kita melalui proses yang cukup panjang dan sangat-sangat kita ekstra kerja keras untuk meningkatkan hal tersebut, karena ketika kita memperbaiki sepeda, mobil, hal-hal yang sifatnya benda mati, di mana semua kontrol itu ketika kita memiliki alatnya kita bisa lakukan. Namun ketika kita masuk ke dunia pertanian, mungkin Bapak Ibu paham bahwa kita itu meskipun menggunakan modern atau menggunakan teknologi yang berupa greenhouse dan sistemnya, tetap kita masih tergantung dengan matahari, cuaca, angin, dan lain-lain, sehingga yang kita hadapi itu alam langsung. Nah, ini yang menyebabkan kita harus ekstra kerja keras. Bagaimana kita mendapatkan formula terbaik untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan juga memiliki stabilitas untuk setiap produksinya. Nah, pada tahun 2021 keberhasilan panen juga meningkat, di mana pada tahun 2019 sampai 2020 itu masih sering gagal panen. Artinya gagal panen, ketika kita bilang gagal panen, itu sama sekali satu unit yang berisi 4.000 tanaman, itu tidak menghasilkan sama sekali buah. Atau menghasilkan pun menurut kami sangat tidak layak, meskipun ketika dimakan masih bisa, tapi karena kita ingin menjaga kualitas yang sudah sesuai standar yang kita kenalkan ke pasar, kita anggap gagal panen. Namun 2021
hampir di bawah 10% tingkat kegagalannya. Kemudian dari cost juga lebih efektif dan efisien, artinya penggunaan raw material seperti pupuk, kemudian penggunaan raw material seperti media tanam, booster dan lain-lain, vitamin, nutrisi dan lain-lain itu lebih efisien. Mengapa? Karena kita hanya sebisa mungkin tidak ekses atau tidak kurang. Karena seperti halnya manusia, tanaman pun ketika berlebihan pun tidak akan baik. Ketika kekurangan pun tidak akan baik. Artinya harus ada yang tepat, presisi. Nah, itu kita arahkan ke sana sehingga tercapai, pertama harus efektif dulu, baru setelah efektif baru efisien. Sehingga akan lebih mendapatkan formula yang lebih pas. Nah, ini dari sisi produktivitas. Jadi perjalanannya cukup lumayan, 2 tahun menurut kami sangat cepat sebenarnya, tapi karena setiap harinya kita intens, perbaikan, membahas sesuatu dan lain-lain, itu cukup melelahkan. Namun setiap keberhasilan yang kita dapat itu menjadi acuan semangat, karena kalau petani itu yang membanggakan adalah ketika kita menanam berhasil dari awal sampai akhir, finish, mendapat hasil yang bagus, diapresiasi oleh pasar dengan sangat baik. Itu adalah kebanggaan petani, atau apa yang bikin hati petani senang, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian selain dari sisi produktivitas, dari marketing dan sales pun, atau dari sisi pasar pun, pemasaran, kita mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya, atau kita sangat struggling di tahun-tahun awal berdiri, di mana ketika kita pertama memperkenalkan melon The Farm Hill, kita melon yang memiliki kualitas yang terbaik di antara yang lain. Namun karena product knowledge atau pengetahuan dari konsumen mengenai melon itu tidak lebih terkenal atau populer dibanding seperti komoditas mangga, alpukat, gitu. Sehingga perlu ekstra kerja keras untuk memperkenalkan produk kami. Sehingga pada awal-awal apresiasi pasar kurang baik, karena pesan yang kita sampaikan, nilai-nilai produk yang kita sampaikan belum tersampaikan dengan sangat baik. Kemudian sehingga menyebabkan serapan dari pasar juga rendah dan tidak stabil. Artinya dulu tuh kita sering banget buang buah. Artinya buang buah itu karena kita produk pertanian dan kita tidak memakai bahan-bahan kimia yang sifatnya tidak menyehatkan, sehingga harus fresh. Artinya ketika dipanen harus pindah cepat ke tangan konsumen, sehingga ketika terjadi serapan yang rendah, barang tidak terserap dengan baik, barang cepat busuk dan dibuang. Itu awal-awal 2 ton, 3 ton, itu sering kita buang. Nah, kemudian competitive advantage juga tidak muncul. Artinya ketika kita sampaikan ke konsumen, loh apa bedanya produk kamu sama yang lain? Sama saja kok, gitu. Atau tim pemasaran kami juga belum mengetahui atau belum begitu dalam mengetahui produk kita mengapa sih berbeda, mengapa sih ini layak dihargai sedemikian rupa, itu belum tersampaikan dengan sangat baik. Gitu. Padahal memang pada prinsipnya kualitas kita berbeda dengan kompetitor, sehingga harusnya itu jadi competitive advantage. Nah, namun dengan seiringnya waktu, saya dengan Pak Ardi dan seluruh tim yang ada di The Farm Hill ini, bahkan dengan produksi pun sama. Jadi ketika marketing and sales dalam dunia pertanian itu harus selaras dengan produksi, dengan kebun. Market butuhnya apa? Produknya menyesuaikan. Jangan aku maunya bikin produknya ini aja, marketnya bikinnya nggak bisa seperti itu. Harus ada saling kerjasama antara pemasaran dan juga produksi. Sehingga kita sinkronkan, kita harmoniskan kedua ujung tombak ini, sehingga pada tahun 2021 itu pencapaian sangat luar biasa, di mana serapan pasar mencapai rata-rata tertinggi itu rata-rata 85%. Artinya ketika kita panen 1 ton atau 100 kilo, lebih mudahnya 85 kilo terjual dengan kualitas terbaik, dengan harga terbaik. Kemudian pada tahun 2021 juga market size itu tumbuh sampai dengan 300
Artinya yang awalnya kita hanya Jawa Tengah, Jakarta sedikit-sedikit, kita sekarang Jakarta, Bandung, Bogor, Depok, kemudian Jawa Tengah kita kuasai, kemudian kita ke Jawa Timur, ke Kalimantan, dan ke Bali bahkan. Padahal kita seperti kita ketahui bahwa pada tahun 2020 awal sampai hari ini pun sekarang udah lebih baik, kita ada pada kondisi COVID yang menyebabkan mobilitas kita terbatas. Namun ternyata dengan usaha, dengan dedikasi, kita tetap bisa meningkatkan produksi maupun pasar. Kemudian itu juga dibantu oleh competitive advantage yang sangat penting. Artinya gini, product knowledge dari kita tersampaikan dengan sangat baik kepada konsumen. Artinya kita pantas kok dihargai seperti itu karena kualitasnya yang 2 kali lipat lebih baik dari yang lain. Itu kita bisa kasih contoh bahwa satu waktu kita ada event kecil-kecilan, kita bantu toko yang serapannya kurang baik. Saya sebut itu di Hero, bilang gimana nih cara ningkatin penjualan. Kita sehari biasanya cuma 3 butir, 4 butir terjual. Oke, kita bantu deh, bantu adakan event, kita yang jaga di sana, kita yang mengenalkan produk langsung ke konsumen, ke end user. Nah, dalam event tersebut yang dilakukan 2 hari, karena kita sangat yakin dengan produk kita sediakan langsung 200 kilo dalam satu toko, dalam 1 hari di tempat yang sama, di 2 hari. Dan 2 hari itu semuanya ludes, bahkan kurang. Artinya dalam 2 hari bisa menghabiskan 200 kilo yang tadinya hanya 3-4 butir saja, sekarang sampai 200 kilo. Nah, ini kan berarti ada satu hal yang memang sangat perlu kita lakukan sebagai produsen suatu barang untuk memperkenalkan produk kita. Karena rata-rata siapapun yang datang ke kita, entah itu tamu, mau berkunjung, mau diskusi, mau apapun itu bentuknya, dan kita cobain deh melon kita pengen tahu dong testimoni seperti apa. Karena saya jadi yang kita sampaikan ini semuanya adalah real gitu, artinya memang kita yang kita hadapi gitu, dan itu rata-rata respon yang diberikan itu sangat-sangat positif, bahkan langsung pulangnya beli, bahkan ada tiba-tiba kadang ada tamu yang bukan apa istilahnya, bukan jadi konsumen, tapi awalnya jadi dia produsen, bahkan jadi ingin jadi konsumen, jadi reseller dan lain-lain, karena memang mereka merasa bahwa kok ada ya melon seperti ini. Nah, itu competitive advantage dengan dibantu oleh transfer product knowledge yang sangat baik kepada konsumen, itu akan meningkatkan market size dan kemudian akan meningkatkan serapan di pasar. Itu di marketing and sales. Dan ini butuh waktu hampir 2 tahun kita untuk membangun ini. Dan lagi-lagi tidak hanya pada petani saja yang milenialnya, tim marketing and sales kami juga milenial. Namun meskipun ada secara umur, karena yang kita sebut milenial itu tidak hanya dari sisi umur ya, tapi jiwanya, semangatnya dan mindsetnya itu milenial muda, begitu. Yang kita arahkan ke sana semua. Nah, kemudian dari sisi SDM. Dari sisi SDM itu karena di awal-awal kita membangun belum ada sistem yang baik dan lain-lain, sehingga SDM pun tidak memiliki kualitas yang cukup baik, tidak memiliki jiwa kompetitif yang cukup tinggi. Sehingga pada tahun 2020 atau 2019 di awal-awal nih, mindset daripada SDM terutama yang di kebun itu sangat-sangat terbatas, bahwa menanam itu hanya A, B, C, D. Artinya yang pengalaman yang dilakukan itu hanya menggunakan nutrisi ini, hanya menggunakan booster ini, caranya seperti ini. Udah dari dulu kayak gini, nggak bisa diapa-apain. Gitu. Oh, nggak bisa, namanya buah itu ketika media kecil itu tidak bisa lebih besar dan lain-lain. Banyak sekali. Yang itu membuat continuous improvement atau peningkatan atau kita ingin meningkatkan itu tidak bisa, karena mindset yang dimiliki petani waktu itu sangat terbatas gitu, atau sangat konservatif. Ditambah juga awal-awal pengalaman sangat terbatas, itu semakin memperburuk suasana. Dan juga dari kondisi tersebut membuat motivasi juga rendah. Artinya ya mungkin kita banyak tahu bahwa beberapa petani ini yang penting nanam itu
panen. Hanya sebatas yang penting nanam itu panen. Mau jumlahnya berapa segala macam itu nomor berapa. Tapi yang penting itu tanam, panen, dan dijual. Nah, itu di awal juga sama. Kemudian individualis. Artinya kita memiliki banyak greenhouse, ada yang memiliki pengalaman cukup lama, ada yang baru, dan lain-lain. Ada yang saling tidak ada kerjasama di situ. Padahal dari hulu ke hilir harusnya ada kerjasama. Marketing, produksi, supporting. Jadi tidak ada sama sekali harmonisasi di situ. Kemudian ada yang terakhir task oriented. Jadi ketika dalam industri kita masuk ke pertanian yang bersifat industri, artinya besar, tidak hanya 1 hari, 2 hari, tapi 1 tahun penuh, loop-nya tinggi gitu. Mindset atau cara berpikir itu tidak 1 hari ke depan, 2 hari ke depan, atau sebulan ke depan, harus 1 tahun ke depan. Sehingga mindset pun, orientasi bekerja pun tidak hanya pada apa yang dikerjakan besok, tidak. Tapi apa yang harus dicapai besok, apa yang harus dicapai bulan ini, minggu ini, tahun ini, semester ini. Nah, awalnya hanya berkubang di situ, hanya kegiatan besok ngapain, atau besok bahkan nggak tahu ngapain. Di sini pada hari ini harus melakukan perawatan ABCD. Hanya seperti itu. Tidak ada target tertentu yang dicanangkan oleh para petani bahwa pada bulan ini aku harus panen dengan kuantitas atau tonase yang telah ditetapkan. Tidak ada. Hanya berfokus pada kegiatan, perawatan yang sifatnya itu harian. Sehingga ketika tiba-tiba besoknya ada sesuatu hambatan atau apapun itu yang tidak direncanakan atau tidak diprediksi sebelumnya, pujar semuanya. Karena kan begitu, di pertanian itu seperti itu. Untuk menjaga itu susah, apalagi karena ketika tanaman itu ketika sudah tidak sehat, untuk menyembuhkannya sangat susah. Apalagi tanaman musiman yang sifatnya umurnya hanya 3-6 bulan, gitu. Artinya ketika dia terserang penyakit, untuk kembali, dalam hal ini saya sebut melon, untuk kembali sehat itu sangat-sangat susah, bahkan cenderung tidak mungkin, apalagi terkena hama, penyakit, virus, bakteri, dan lain-lain. Sangat tidak mungkin. Sehingga itu tadi yang saya sebutkan bahwa karena orientasinya hanya pada pekerjaan, tidak bisa memprediksi nih, besok nih udah masuk musim hujan, besok ini kelembaban udah cukup tinggi, besok ini udah masuk musim panas, besok ini hama akan sangat banyak. Tidak ada. Gitu. Nah, namun pada tahun 2021 semua saya dan Fadli dan tim, ayo semuanya rubah. Kita itu menanam itu harus tumbuh. Jadi tidak hanya tanamannya saja yang tumbuh, SDM-nya pun harus tumbuh. Jadi growth mindset yang kita terapkan kepada teman-teman. Ayo, tahun ini kita mencapai tonase rata-rata sekian. Tahun depan minimal 1,5 dari sekian. Tahun depannya lagi, itu terus. Kita tidak ada capaian limit tertentu yang ini udah tidak bisa lagi, karena kita belum ada sama sekali patokan, terutama di Indonesia, bahwa sebenarnya dengan luasan sekian, dengan luasan greenhouse sekian, itu bisa menghasilkan berapa, tidak ada. Namun ketika saya coba studi banding, memang kita salah satu yang tertinggi, bahkan saya bisa bilang tertinggi. Capaian target kita tuh tertinggi dengan 1 unit greenhouse. Nah, di situ itu bahkan membuka pintu saya dan teman-teman untuk kita belum ada batasan loh, karena kita tertinggi. Artinya kita harus terus bertumbuh. Nah, seiring berjalannya waktu, kegagalan yang sering, kemudian hama dan penyakit yang selalu ada saja. Namanya melon itu, kalau di petani itu istilahnya ini, melarat alon-alon. Kenapa? Karena ketika berbisnis melon, ancaman untuk gagal panennya sangat tinggi. Itu nyata. Karena melon itu, kalau saya sering sharing sama beberapa petani konvensional atau di luar ruangan, di luar greenhouse, itu memang melon disebut salah satu tanaman yang memiliki tingkat kesulitan tertinggi di familinya, artinya dibandingkan dengan tomat, dibandingkan dengan cabai, dengan timun, melon itu lebih rewel begitu. Sehingga banyak, apalagi kalau saya sebutkan mungkin nanti panjang kalau kita sebutkan bahas teknis di sini, seharusnya nanti Pak Ardi bikin lagi nih acara untuk tahapan selanjutnya, webinar selanjutnya, bahwa penyakit itu, hama itu setiap semester deh, atau setiap 3 bulan ada aja yang baru. Selain penyakit atau hama yang berulang, ya ada aja yang baru. Itu pertanyaan seperti itu, karena alam gitu.
Nah, namun seiring berjalan waktu, pengalaman kita meningkat, sehingga motivasi juga meningkat. Mengapa? Karena, oh ternyata bisa ya kita meningkat ke sini, oh ternyata ini bisa ya. Ya makanya saya sebut tidak ada capaian atau limit dari kita. Gitu. Kemudian dari situ, bagaimana kita rekatkan lagi teamwork-nya, bahwa dulu misalnya saya sebutkan bahwa serapan tidak tercapai, mengapa? Karena orang barang mintanya produk A, ditanamnya B. Barang mintanya B, tanamnya C. Nggak ada di situ. Sehingga harus ada harmonisasi antara setiap lini divisi ataupun masing-masing PIC. Kemudian yang terakhir goal oriented. Jadi ini yang sering saya diskusikan dengan teman-teman petani bahwa ya memang kita perlu sadari bahwa orientasi petani kita ya masih mayoritas memang banyak yang sudah ke arah kita harus sampai tonase segini dalam waktu segini. Kita harus sampai tonase kualitas tertentu dalam waktu tertentu. Itu belum banyak. Namun kita harus 3 hari sekali panen, harus bagaimanapun. Kemudian varietas minimal yang sudah ditentukan oleh tim marketing minimal 3 atau 4 varietas karena itu lebih mudah untuk serapannya. Kemudian minimal kualitas bricks atau tingkat kemanisan harus sekian, itu semua sudah di-set sesuai dengan keinginan pasar dan kita harus nyampe ke sana. Jadi bukan hanya sebisanya kita, tapi apa yang diinginkan pasar kita harus sampai ke sana. Jadi harus ada goal-nya. Gitu. Minimal itu kalau mau diterima pasar harus sekian ton dan harus setiap 3 hari. Setiap minggu, setiap bulannya harus ada sehingga konsumen merasa percaya, merasa aman bahwa kita bisa continue di situ. Nah, itu sudah terjadi 2021 dan sampai sekarang. Nah, ini adalah cerita di awal saya sebagai bukan orang pertanian. Makanya saya disclaimer nih bahwa saya bukan ahli pertanian, yaitu pasal harus direvisi ini. Saya nemenin petani saja gitu. Karena petani teman-teman kami itu luar biasa gitu. Namun memang dengan kemauan yang tinggi menyebabkan menghasilkan capaian yang tinggi juga. Nah, ini tadi dari sisi produktivitas, SDM, dan juga dari sisi marketing. Jadi growth-nya cukup tinggi, sangat tinggi bahkan kita sebut. Nah, kemudian, sebenarnya dari semua itu, perjalanan itu, apa sih yang kita lakukan, apa sih yang saya lakukan dan tim? Karena memang background saya itu bukan di pertanian, ya saya nggak bisa dong memaksakan langsung. Oh, harusnya nanam nggak kayak gini, saya juga nggak tahu nanam. Dan juga teman-teman petani pun nggak akan percaya dengan saya karena memang saya bukan orang pertanian. Saya bilang harusnya nutrisi konsentrasinya segini, harusnya air disiram, tanaman disiram volumenya segini, berapa kali segala macam. Saya juga nggak punya pengetahuan. Kalau saya belajar pun waktunya lebih lama dan juga belum tentu benar. Sehingga saya harus mengajak tim ayo memutar otak bagaimana kita dengan keahlian saya, tim dengan keahlian timnya dan lain-lain, semua yang ada di dalam tubuh produksi dan juga sisi farming itu masing-masing bisa mengeluarkannya sehingga ini keluar tool yang kita gunakan. Pertama, memang untuk skala industri itu harus ada manajemennya, harus ada manajemen di situ, di mana dari awal tanam sampai dengan sampai ke konsumen, sampai konsumen itu stop puas, nih uangnya dibayar, itu harus ada manajemennya. Mulai tanam, hulu ke hilir harus ada. Planning tanam kita buat bagaimana supaya 3 hari sekali. Bagaimana hari-hari tertentu, peak season itu kita harus lebih banyak produksinya. Bagaimana setelahnya harus lebih rendah. Bagaimana ketika bulan ini kita kompetitor juga cukup bagus sehingga kita juga harus bisa bersaing. Dan seterusnya. Controlling, ini juga petani kita itu sangat lemah. Artinya petani konvensional di Indonesia ya mungkin bisa diamini oleh teman-teman bahwa controlling sangat lemah. Artinya apa ya? Karena mungkin luasan sangat besar, SDM terbatas sehingga controlling per satu tanaman sangat lemah. Artinya kalau kita memiliki 30 unit, artinya satu unit itu sekitar 4.000 tanaman, berarti sekitar 120.000 atau 12.000 tanaman yang harus kita jaga satu-satu. 120.000 tanaman harus kita jaga satu-satu. Harus kita kontrol, harus kita laporkan satu-satu. Caranya ada, manajemennya ada. Nah, kemudian sistem. Itu tadi, sistem kita buat. Bagaimana dari hulu sampai hilir, jelas siapa yang bertanggung jawab,
siapa yang menjadi kontrol, siapa yang memimpin, siapa yang akan meneruskan. Jadi prosesnya jelas, input, proses outputnya jelas, evaluasinya jelas, sehingga nanti tercipta efektif dan efisien ketika semua ini berjalan dengan sangat baik. Nah, yang ketiga nih data. Ini sangat awam mungkin untuk beberapa petani konvensional bahwa ngapain sih harus data, wong dari juga kayak gini. Dan itu ketika saya menerapkan itu penolakan terjadi di mana-mana, karena memang belum tahu bahwa dengan data kita bisa kok mengevaluasi atau merencanakan bahkan memutuskan sesuatu untuk kedepannya. Jadi pada tahun 2020 awal saya dan tim bersepakat untuk kita harus memiliki data yang kuat untuk mengambil keputusan. Seperti semudah, kenapa sih kok di satu lokasi yang sama, berdampingan, varietasnya sama, katanya penyiramannya sama, katanya tingkat nutrisinya sama, perawatannya sama, kok hasilnya beda. Kenapa? Oke, yuk kita masuk lebih ke saintis. Masuk data, pendataan, pencatatan, semuanya. Selain dari sisi kita memiliki data yang bisa kita olah, sisi lain itu jadi kontrol juga bahwa semua pekerjaan, semua kegiatan dilakukan dengan sesuai standar-standar yang berlaku. Artinya terkontrol sisi lain itu, sehingga ketika panen terjadi kok ada perbedaan padahal semua faktornya sama, dan ketika melihat data, oh ternyata yang si A melakukan ini, si B ini, si A, si nah itu ada perbedaan, sehingga oke, ini loh yang bagus seperti ini, yang bagus seperti ini. Itu ditambah dengan karena kita di pertanian itu variabel yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang mempengaruhi di pertanian itu sangat tinggi, sehingga beberapa saja yang bisa kita kontrol, kayak kita cuaca itu kita nggak bisa kontrol, matahari tidak bisa kita kontrol, angin, hujan, dan lain-lain kita tidak bisa kontrol, hama susah sekali mengendalikannya. Meskipun kalau hama kita bisa mempersempit ya, tapi untuk menghabiskan tidak bisa, karena itu alam. Ya sudah, kita fokus sama hal-hal yang bisa kita kendalikan. Apa? Ya udah, cara tanam, perawatan, timing waktu pembungaan, timing waktu pruning, timing penyiraman, berapa banyak kandungan nutrisi, berapa maksimal penggunaan pestisida. Tidak boleh sesuai, harus kita, karena kita kita sudah tersertifikasi Prima 3 dan Prima 2. Nah, sehingga harus ada standar-standar yang tidak boleh dilanggar untuk mencapai kualitas buah yang layak konsumsi dan aman, begitu. Nah, sehingga itu harus dijaga. Sehingga data-data ini sangat benar-benar membantu kita untuk memutuskan atau memecahkan suatu masalah. Itu salah satu yang memang kenapa saya tekankan berkali-kali, ini sangat-sangat membantu kami. Kemudian di situ karena kita mungkin awalnya kita panen cuma 1 ton dalam 1 GH, bahkan pernah gagal panen, terus dapat 3 ton itu sudah seperti wah, ini adalah pencapaian terbesar. Padahal baik lagi saya tekankan ke teman-teman, kita nggak punya loh pembanding tertingginya siapa. Artinya kita tuh mungkin kita di titik terendah atau mungkin kita sudah tapi tidak ada. Tapi selagi kita masih bisa tingkatkan, kita harus tingkatkan. Sehingga continuous improvement harus ada, selalu ada. Tahun ini, bulan ini panen 20 ton. Kenapa ya 20 ton? Kita terus data yang kita miliki, perencanaan yang kita sudah buat, sistemnya semuanya kita buka lagi. Oh, ternyata ada yang salah di sini. Oke, kita kembangkan di sini. Oh, kita jaga di sini. Oh, kita buat kontrol di sini. Nah, itu yang kita lakukan. Sehingga terus. Kemudian dari sisi produk juga. Kemarin pasar itu dengan kualitas ini cukup nih. Oh, ternyata ada kompetitor nih yang masih kualitas sama. Ya, kalau kayak gitu nggak ada dong bedanya kita. Yuk, kita tingkatkan kualitas. Tingkatkan. Gimana caranya? Cari tahu. Oh, memang sebenarnya produk ini misalnya kapasitasnya itu di angka 10 atau di level 5 gitu. Ternyata kita masih level 3, kemanisan kita masih level 3, harus bisa level 5. Tingkatkan. Masih bisa, bobot masih bisa, dan lain-lain. Sehingga terus setiap waktunya, setiap bulannya, setiap semester dan setiap tahunnya harus ada continuous improvement. Kemudian, nah dari semua ini, nah ini memang yang memang sangat kita
akui bahwa ini adalah salah satu manfaat yang bisa diberikan oleh teknologi dalam pertanian. Jadi teknologi itu menjadi booster sebenarnya. Artinya semuanya itu dengan bantuan teknologi akan lebih mudah, akan bisa mencapai efektivitas, efisiensi, dan lebih produktif. Mengapa saya katakan demikian? Saya menggunakan sesederhana kita menggunakan, jadi tidak melulu teknologi itu apa istilahnya, mungkin kita terlalu sophisticated, canggih, enggak gitu. Sesederhana, saya belum mempunyai sistem, karena sistem controlling, sistem input proses outputnya yang menggunakan aplikasi tertentu yang kalau kita coba gunakan itu harus mengeluarkan cost tinggi, sehingga ya yang ada saja, ada spreadsheet, Google Sheet, kemudian ada WA, segala macam untuk pendataan. Ya sudah, kita gunakan itu. Itu dari sisi manajemen sistem data. Research and development kita belum memiliki A, B, C, D. Ya apapun itu bentuknya, saya belum bisa nih ngukur misalnya pengaruh media tanam yang diolah dengan cara seperti ini terhadap pertumbuhan tanaman. Gimana? Bisa ada alatnya seperti itu. Wah, semudah. Udah, kamu kalau mau ngukur tanaman, ngukur tumbuh tanaman, beli meteran, beli jangka sorong, ukur semuanya semanual mungkin. Yang penting ada. Jadi kita memanfaatkan teknologi yang benar-benar semampu kita terlebih dahulu. Karena ternyata itu sangat membantu. Tambah, memang kita alhamdulillahnya diberikan satu rumah rezeki untuk membeli rumah produksi, membuat rumah produksi greenhouse dengan sistemnya, dan itu sangat membantu. Bahkan dibilang mungkin kita bisa sampaikan bahwa dalam 1 tahun kita bisa 3-4 kali lipat dalam kuantitas. Itu lebih banyak dibanding dengan tanpa teknologi. Karena kita bisa lebih continue dalam 1 tahun itu, kita bisa 4-5 kali, Tahun ini kita udah sampai 4-5 kali, tahun-tahun sebelumnya cuma 2 kali tanam saja. 4-5 kali siklus tanam dalam 1 tahun. Padahal melon itu adalah tanaman yang lebih suka di kondisi yang panas. Namun pada musim penghujan pun, hari ini pun, bulan ini kita panen stabil. Artinya ketika ada penurunan, pasti ada penurunan karena ada matahari yang tidak muncul. Namun tetap batas bawahnya itu tadi 27. Nanti ketika di musim panas itu bisa tambahnya 10 ton sendiri itu setiap bulannya. Namun kita tetap, dan ketika demikian terjadi, customer akan loyal kepada kita. Karena kita pun juga konsisten menyediakannya. Seperti itu. Ini tools yang penting. Jadi kalau saya bahas teknik budidaya, nutrisi, itu memang membutuhkan waktu banyak dan juga mungkin ahlinya ada sendiri gitu. Namun pada prinsipnya, skala industri ini adalah yang mungkin tidak banyak kita ketahui atau tidak banyak di-sharing oleh beberapa petani kita, bahwa ini loh sebenarnya kalau kita mau berhasil itu, kuasain manajemennya, buat sistemnya, ambil datanya, lakukan terus pengembangan produk, manfaatkan teknologi. Itu hal-hal yang sederhana, itu yang kita gunakan, yang saya gunakan dengan pengetahuan saya yang terbatas, yang kita terapkan sehingga mencapai pertumbuhan yang sangat signifikan. Nah, karena tema pada hari ini itu ada salah satu tips untuk bagaimana sih rata-rata petani itu bisa nanam tapi nggak bisa jual. Itu udah hal yang sangat umum atau rahasia umum bahwa petani itu bisa nanam tapi nggak bisa jual. Nah, terus bagaimana sih supaya kita bisa dihargai dengan yang kita ingin hargai? Artinya kita bisa dihargai dengan harga tinggi, dengan jumlah yang banyak serapannya. Itu bagaimana sih? Seperti tadi yang di awal saya ceritakan bahwa awal-awal sama kita struggling. Tapi kita punya perencanaan, kita punya kualitas, kita punya sistem, kita jual segala macamnya, sehingga bisa kita masuk dan stabil. Bahkan kita hari ini, artinya pada saat ini, kita sering diinfokan oleh banyak buyer atau customer atau konsumen kita bahwa ketika kita nyari melon hidroponik kualitas premium, top of mind, artinya tertinggi itu The Farm Hill. Itu bukan dari kami, itu dari customer. Bahkan kami kok gitu ya. Bahkan kami kadang memang istilahnya kaget gitu. Oh iya, karena itu tadi, karena kita fokus jaga apa yang akan kita sampaikan. Nah ini, pertama bagaimana caranya menembus pasar. Pertama itu
pasar itu kalau kita awalan belum kenal, ya harus dikenalkan dulu sebenarnya. Harus ada istilahnya apa ya, tahu dulu produknya seperti apa, kenalkan dulu, karena belum ada kepercayaan dari pasar. Nah, sehingga ketika kita mengenalkan, kita harus memberikan yang terbaik dong, harus memberikan impresi. Jadi berikan kualitas, perkenalkan produkmu dengan berikan kualitas, sehingga pasar percaya. Ketika pasar percaya dengan kualitas yang kita berikan, pasar akan loyal terhadap kita, konsumen akan loyal. Harus ada kualitas terbaik dari yang terbaik yang bisa kita berikan. Apapun tuh ya, produknya, pelayanannya, responnya, feedbacknya. Artinya ketika kita jual, ya udah urusan nggak seperti itu. Kita jual, apa nih yang bisa kita bantu selain ini? Apa nih? Karena kan dalam berbisnis itu yang owner kami atau mentor kami itu ajarkan kepada kami itu bahwa bisnis itu harus ada win dan win. Artinya you untung, gue untung. Harus ada saling menguntungkan di situ. Nah, kemudian dalam bisnis pertanian itu yang sangat-sangat sulit itu memang konsistensi dari sisi kuantitas. Jadi ada kualitas dan kuantitas. Artinya begini, petani Indonesia itu rata-rata kayak misalnya sekarang nih, mungkin dalam waktu 3 atau 4 tahun mungkin ya, info yang saya terima, itu kemungkinan besar akan ada banyak panen 2-4 tahun alpukat banyak. Mengapa? Karena sekarang atau mungkin harga alpukat akan tidak terlalu bagus. Kenapa? Karena pada saat awal COVID semua nanam alpukat. Nah, itu juga saya sharing sama teman petani alpukat. Iya mas, benar banget. Kemudian kayak kemarin porang, semua nanam porang. Gitu. Pada saat satu tertentu, sehingga tidak. Jadi harusnya ada 10 yang nanam porang. Bagi-bagi aja supaya setiap ini bisa gitu loh. Atau ya sehingga kontinunya terjaga gitu. Nah, kemudian konsistensi ini juga kalau misalnya kita kan memang selalu spesialis pada saat ini spesialis melon. Gimana caranya setiap tahunnya harus ada setiap waktunya harus ada produksi. Ya kita buatkan jadwalnya terus gitu. Tiap 3 hari sekali kita ada panen. Kemudian garansi bahwa produk kita itu terbaik, konsisten. Kalau konsumen tidak mendapatkan itu, kita ganti. Artinya kalau mungkin kita semua sudah tahu bahwa kita beli buah ya udah nggak manis selesai. Nggak kalau sama kita ya. Kalau sama The Farm Hill lagi itu langsung kontaknya dengan The Farm Hill, nggak manis barangnya, ganti gitu loh. Kalau kita kan di pasar beli dong, wah nggak manis, ya udah namanya kita buah gitu, kita nggak bisa menjamin gitu kan. Meskipun kita bilang bahwa kenapa kita bisa menjamin kepuasan, karena ya kalau misalnya meskipun kita bilang sudah proses segala macam, probabilitas untuk dapat tidak manis tetap ada. Kalau yang dulu itu mungkin 50%, sekarang hampir 5-10%, atau lagi nggak beruntung aja tuh dapatnya nggak manis gitu. Sehingga harus ada garansi. Ya, kemudian terakhir ada boosternya, yaitu setiap produk itu harus memiliki sertifikat yang dimana itu juga sebagai jaminan atau garansi bahwa ini adalah produk yang memiliki kualitas baik dan juga layak dihargai tinggi. Harus ada jaminan sertifikasi, misalnya seperti kita sertifikasi GAP, terus Prima 3, Prima 2, dan lain-lainnya, yang bisa menjamin bahwa produk ini sangat layak konsumsi dan bahkan direkomendasikan untuk dikonsumsi, sehingga menjamin produk tersebut dan akan menjamin kepuasan pelanggan. Itu tipsnya. Jadi pertama dapatkan kepercayaan pasarnya, kemudian kedua itu jaga kualitas. Harus ada win-win, continue, harus ada jaminan, garansi itu yang kita lakukan. Nah, dari semua itu sebenarnya tips kami dari Farm Hill Academy untuk pemuda yang milenial, pemuda petani muda yang ingin memulai bisnis ini, yaitu pertama 4 value yang kita jaga, benar-benar jaga, dan kita ini memang terkesan klise, namun ini memang yang kita lakukan, kita alami, dan kita sampai hari ini kita adaptasi. Integritas perlu, jujur, artinya komitmen. Barang bagus bilang bagus, barang nggak bagus bilang bagus.
nggak percaya buka. Yuk, harus ada komitmen. Harus misalnya lawan bisnis kita untung, kita pengen untung, lawan bisnis juga harus untung. Kemudian konsisten. Harus konsisten. Jadi karena konsisten itu adalah hal yang istiqomah itu sangat sulit. Kayak misalnya air itu kalau misalnya netes sekali tok ke dalam batu kena batu nggak akan pecah. Tapi kalau terus batu akan pecah. Itu kan pepatah yang sering kita dapatkan. Persisten. Nah ini nih, pengusaha itu harus persisten. Jadi tadi mungkin bisa lihat produksi seperti ini ya. Jadi ketika jatuh pun kita harus persisten, harus teguh, harus memiliki keteguhan hati untuk terus. Karena pasti ada jalan menuju Roma. Nah, yang terakhir growth mindset yang tadi saya sampaikan. Nah, ini karena waktu mulai saya sudah diingatkan nih sama moderator, ini yang penting sebenarnya untuk para pemuda, petani muda milenial untuk memulai bisnis itu harus memiliki value ini dulu. Alat saya tadi sudah jelaskan, cara nanti kita bisa diskusikan, tapi harus memiliki value ini terlebih dahulu. Nah, dari semua itu sebenarnya saya mau rangkum bahwa untuk petani muda bahwa kita memiliki konsep itu hanya sesuatu doang. Namun ketika kita mengeksekusi konsep tersebut, itu adalah suatu keharusan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jadi konsep itu hanya sesuatu, namun tidak dieksekusi ya nggak jadi apa-apa, hanya sesuatu. Namun ketika dieksekusi akan jadi sesuatu yang lebih lagi. Dan ketika itu konsisten dilakukan, itu akan menghasilkan kesempurnaan. Jadi konsep is something, eksekusi is everything, konsistensi is perfecting. Rata-rata dari kita masih ada pada tahap konsep is something. 3 ini harus dilakukan untuk mencapai satu keberhasilan. Nah, last but not least, saya mau tunjukkan ini adalah tim. Jadi karena saya selalu dengan tim. Saya tidak ingin sendiri, saya selalu dengan tim. Tim ini yang membantu saya dan saya juga membantu mereka, saling membantu. Ini tim ada di kami, produksinya kita bisa lihat mukanya mungkin nggak tua 1-2 orang lah yang sudah berumur. Sisanya ya anak muda semua. Nah, sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf kalau ada salah kata atau salah informasi yang mungkin tidak ini kita bisa diskusikan. Balik lagi, saya di sini hanya menyampaikan pengalaman yang kita miliki sedikit. Nah, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Sela. Oke, terima kasih Mas Yasir atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa sekali dan sharing-sharing pengalamannya sampai akhirnya menjadi petani milenial yang terbaik versi The Farm Hill ya Mas Yasir ya. Amin. Di hold dulu kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga webinar kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Selawati sebagai MC. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.